Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Pedang itu seperti Ling Yu, ingin menebas Jiu Xiao. Kekuatan pedang ini benar-benar luar biasa. Tapi, begitu pedang ASEAN mendekati Damar, dia tiba-tiba berhenti dengan suara beng-beng. Semua kekuatan tiba-tiba menghilang, pedang tajam, tidak bisa maju setengah poin. Apa? Seorang Xian gemetar hebat dan menatap ke depan dengan mata terbelalak. Namun Damar masih batuk sambil menutupi bibirnya dengan satu tangan. Tapi dia mengulurkan dua jari di telapak tangan kanan yang lainnya dan dengan kuat menjepit pedang ASEAN. Gerakannya ringan dan ringan, tidak peduli seberapa keras ASEAN mencoba, pedang tajam tidak akan mampu menembus lebih jauh. Bagaimana mungkin? ASEAN benar-benar tercengang. Bukankah kamu memberitahuku untuk memberitahu aku seberapa kuat kamu? Mungkinkah itu saja? Damar berhenti batuk dan berkata dan dengan menatap. ASEAN ketakutan menyadari ada sesuatu yang salah dan segera menghunus pedangnya dan mundur. Tetapi pada saat ini lengan Damar bergerak, dia bergetar hebat ledakan. Pedang tajam itu patah di tempat. Damar mengambil keuntungan dari situasi ini dan membuang bilah tajam yang setengah terpotong. Bilah tajam itu seperti pita di malam hari, menebas lurus ke arah ASEAN. Wajah ASEAN memucat dan dia buru-buru menghindar, tapi sudah terlambat. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangkat bilah yang patah untuk menahan streamer. Ledakan, suara renyah keluar. Melihat pedang patah di tangan ASEAN meledak secara langsung, orang itu bahkan memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke belakang, sangat malu. Diam, keheningan yang mematikan. Di luar seluruh aula Yinghua sudah sunyi, hanya suara angin yang bisa terdengar untuk waktu yang lama. Bakat di pihak Zisuantian pulih dan masing-masing semua orang berteriak dengan suara sedih. Adik perempuan. Orang-orang di kuil Changseng juga pulih dan menatap Damar dengan kaget. Apa yang terjadi barusan? Damar mendorong wanita itu menjauh dengan satu gerakan. Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang bergumam merasa luar biasa. Banyak murid bahkan belum bereaksi. Damar berjalan menuju ASEAN dengan langkah sia-sia. Batuk-batuk. Kali ini ASEAN juga batuk. Dengan keterkejutan dan keengganan di matanya, dia bangkit dengan susah payah. Apakah hanya itu yang kamu kuasai? Damar menatapnya dengan tenang dan bertanya, jangan meremehkanku. ASEAN sangat marah dan ingin menyerang lagi. Tetapi pada saat ini Damar mengangkat tangannya. Aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, tapi kupikir kamu pasti belum pernah melihat milikku kan? Sekarang biarkan kamu melihatnya. Begitu kata-kata ini keluar, pupil mata ASEAN menyusut. Kamu. Ketika dia bereaksi, tangan Damar sudah jatuh dalam sekejap. Situasi di sekitarnya berubah dan Dao Qizin yang tak terhitung jumlahnya dipelintir ke arahnya seperti pedang. Wajah ketiga tetua itu sangat jelek, bukannya hanya dia, tetapi 4 tetua, 5 tetua, dan kelompok Hall Master Zeng di belakang semuanya memiliki ekspresi yang sangat aneh. Siapa sangka Damar tidak dibunuh oleh ASEAN dan bahkan menangkap serangan lawan 5 tuan. Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan dia telah diracuni ke dalam sumsum tulang dan sakit parah? Mengapa ini terjadi? Zeng Tongyuan menoleh tiba-tiba dan bertanya dengan cemas pada kelima orang itu. Tuan, dia memang sakit parah. Bisakah aku tetap berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya, turun dan periksa Damar sekarang untuk melihat apakah yang aku katakan itu benar. Wu Zunzang berkata dengan wajah pucat dan gigi terkatup. Lalu apa yang terjadi padanya? Zheng Yuantian bertanya dengan linglung.
Bagaimana bisa saya tahu? Wajah Wu Zunzang muram. Tuan, jika Damar menang, bukankah itu berarti semua obat ajaib dan darah roh yang jatuh benar-benar miliknya? Bagaimana ini? Aku harus mendapatkannya kembali, orang di sebelahnya berkata dengan cemas. Ambil. Bagaimana saya bisa mendapatkannya kembali sekarang? Saya bisa mengerti mengapa Damar meletakkan barang-barang ini di depan orang-orang di depan umum. Dan kemudian berulang kali bertanya kepada saya apakah saya ingin memberikan barang-barang ini kepadanya. Ternyata dia ingin biarkan dunia tahu ini. Itu satu hal, jika dia menang dengan cara ini aku tidak bisa mengingkari janjiku. Kalau tidak, itu tidak akan hanya menjadi wajahku sendiri tapi juga wajah kuil Changseng kita. Kekejaman saya tidak menyangka bahwa saya disatukan oleh Damar ini. Menarik. Tiga tetua, apa yang harus saya lakukan sekarang? Keempat tetua bertanya dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, hasilnya masih belum diputuskan. Mari kita lihat, si Juantian tidak semudah itu untuk dihadapi. Tiga kepala berkata dengan suara serak. Orang-orang melihat kembali ke Damar di sana. Pada saat ini Damar telah meluncurkan serangan. Setelah lengannya jatuh, napas seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya diputar ke arah Asian. Mata Asian melebar dan dia tampak ketakutan. Asian mundur, teriak Shen Li yang terkejut. Tapi sudah terlambat. Asian tampaknya berencana untuk menerima pukulan ini. Mungkin karena harga dirinya, dia tidak membiarkan dirinya begitu tidak berguna. Bahkan jika dia kalah, dia harus berdiri dan jatuh. Namun, dia masih tidak bisa mengerti betapa menakutkannya kekuatan Damar. Sini Dalin Jianqi. Asian mengeluarkan raungan panjang dan benar-benar melapaskan Qizin. Mengubahnya menjadi bentuk pedang berputar di sekitar dirinya sebanyak 13 pedang. Seperti perisai. Terdaftar di depannya mencoba memblokir bilah udara menakutkan yang dicekik untuknya. Tapi begitu aku bersentuhan dengannya, suara-suara patah keluar. Semua 13 pedang Qi hancur. Kekuatan mengerikan itu langsung mengguncang Asian. Tapi Asian tidak mau menyerah, menggertakkan giginya dan meraung terus mendesak energinya untuk melawan serangan bergejolak Damar. Dia sangat percaya bahwa selama dia selamat dari gerakan ini, dia akan memiliki kesempatan untuk melawan. Dan akan ada ruang untuk bertarung lagi. Dia menggeram dan bertahan, matanya tertuju ke depan, tidak mau melepaskannya. Biarkan bilah udara merobek dagingnya dan memotong dahinya. Dia tidak mau melepaskannya. Tetapi pada saat ini, sudut matanya tiba-tiba melihat Damar di kejauhan. Dalam sekejap, pikiran Asian menjadi kosong. Pada saat ini, Damar masih batuk terus-menerus dan wajahnya sangat jelek. Tapi dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke sini. Dia tidak terkesiap, dia tidak terus menyerang Asian. Sebaliknya berdiri di samping seperti menonton drama. Tidak ada lagi yang mengejar Asian bodoh. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Pria ini, dia tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya sama sekali. Memiliki tidak sebanding dengan usahanya sama sekali. Mungkinkah kekuatanku tidak layak disebut di mata pihak lain? Asian bergidik dan dengan momen tercengang ini. Suara tidak normal keluar. Pertahanan longgar. Semua kemarahan Asian meledak dan runtuh. Tidak bagus. Asian adik perempuan, berhati-hatilah. Orang-orang di Zisuantian berteriak. Itu sudah terlambat ledakan. Qizin membanting keras pada Asian. Engah. Asian memuntahkan seteguk darah lagi. Dan seluruh orang itu terguncang dan terbang keluar. Jatuh dengan keras ke tanah. Dan memuntahkan 3 suap darah lagi. Orang-orang menatapnya dengan lengannya berlumuran darah menakutkan. Kakinya, perutnya, dan bahkan separuh wajahnya hancur. Betapa menyedihkan. Dunia terkejut. Damar mengambil langkah lain menuju Asian. Wajah Suantian berubah ngeri dan San Kinsan segera berteriak. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Membunuh seseorang? Tidak, aku hanya ingin menghapusnya. Damar berkata dengan acuh tak acuh. Sampah? Sampah apa? Dia sudah kalah, kamu sudah menang. Si Sansan sangat enggan tetapi masih berteriak. Apakah aku menang? Sangat bagus. Damar menoleh ke arah kelompok 3 tetua yang tidak jauh dari pintu masuk Aula Yinghua. Mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Untungnya ketiga tetua tidak dipermalukan. Suara ini tidak memalukan seperti tamparan yang kuat di wajah. Menampar wajah ketiga tetua dengan keras. Terutama Zheng Tuanyan.
Wajahnya merah dan putih, dia ragu-ragu untuk mengatakan apapun, dan ekspresinya sangat dingin. Tuan Istana Zeng, ketika Tuan menoleh dan berkata dengan dingin, "Katakan sekarang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Singkirkan aku jika kamu menolak. Sekarang pikirkan bagaimana itu akan berakhir. Obat-obatan ajaib itu adalah akumulasi umur panjang Tianggong saya selama 100 tahun. Dan 10 tetes darah spiritual akan memungkinkan Tianggong kita meraih kemenangan di konferensi. Kamu tidak bisa kalah, kamu harus menang. Pikirkan cara untukku. Bagaimana aku bisa mengembalikan barang-barang ini dalam kondisi baik tanpa kehilangan hati orang dan menyebabkan orang mengkritik?" Ketiga kepala suku mencoba yang terbaik untuk menahan amarah mereka dan meraung dengan suara rendah. Zheng Tuanyuan menundukkan kepalanya sangat gugup. Keempat tetua kelima dan yang lainnya semuanya diam. Hal-hal yang telah berkembang sejauh ini melampaui harapan semua orang. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Damar, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, sangat bagus. Ketiga tetua hanya bisa menggigit peluru dan menjawab, "Terima kasih atas pujianmu. Lawan telah dikalahkan, murid telah menyelesaikan tugas yang kamu jelaskan dan murid harus pensiun." Damar berkata dengan tenang lalu berbalik untuk pergi. "Damar, tunggu." Tiga tetua berteriak dengan cemas. "Tuan, apakah ada yang lain?" Damar bertanya dengan bingung. Ini, ketiga tetua mengerutkan kening, tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Zheng Tongyuan di sini sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Damar, misimu belum selesai. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja?" Kata, "Pintu Tuan adalah membiarkanmu mengalahkan musuh Ji Wantian. Kamu hanya mengalahkan satu orang. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Kamu harus terus berjuang. Itu tidak akan berakhir sampai orang-orang ini tidak lagi menantang. Mengerti?" Dingin, begitu kata-kata ini keluar, lingkungan tiba-tiba mendidih. "Tuan Istana Zeng, sepertinya kamu tidak mengatakan itu sebelumnya kan?" Damar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Kamu hanya menyuruhku untuk mengalahkan wanita itu. Tetapi kamu tidak pernah menyuruhku untuk mengalahkan seluruh Jiwantian. Aku pikir para murid di tempat kejadian kamu seharusnya mendengar semuanya." Aula Master Zeng ingin mengingkari janjinya. "Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda baru saja memberitahu Damar untuk mengalahkan wanita itu dan menyerah ketika Anda mendengar saya?" Zheng Tongyuan bersikeras. "Tidak." Sebagian besar murid langsung menjawab. Hanya beberapa murid yang saling memandang dengan cemas. Diam-diam mengatakan bahwa Zheng Tongyuan tercela. Adapun tiga tetua, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan tampaknya meninggalkan tempat kejadian di bawah kendali Zheng Tongyuan. Damar bisa melihat bahwa Zheng Tongyuan akan menjadi penjahat. Tindakan Damar sebelumnya membuat ketiga tetua terdiam dan ketiga tetua tidak boleh berbicara. Pada saat ini Zheng Tongyuan hanya bisa datang. Pada saat itu keburukan harus ditanggung oleh Zheng Tongyuan. Tapi itu juga no-brainer. Strategi awalnya diusulkan oleh Zheng Tongyuan. Jika dia tidak berdiri untuk disalahkan, siapa yang harus disalahkan? Beberapa murid menggertakkan gigi secara diam-diam, sangat kesal. Penggemar, musim gugur adalah salah satunya. Oh, benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah rencana untuk mengingkari janji. Sepertinya murid ini sangat tidak populer di kuil Changseng. Mata Jingsan berkedip dan dia menatap Damar. Damar batuk beberapa kali, wajahnya masih pucat, tapi dia tidak membantah lagi. Karena hal Master Zheng ingin para murid mengalahkan mereka semua, tidak apa-apa. Para murid dapat menunda di sini untuk sementara waktu. Bagus. Damar, selama kamu menyelesaikan semuanya, hal-hal yang baru saja kamu hadiahi adalah kamu semua. Ya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Zheng Tongyuan berkata dengan senyum puas. "Kali ini aku tidak akan mengingkari janjiku lagi, kan?" Damar menatapnya dengan seksama dan bertanya. Semua orang mendengarnya. Bagaimana mereka bisa mengingkari janji mereka? Lalu bagaimana dengan empat tetua? Damar mengalihkan pandangan ke empat tetua. "Apa?" Keempat tetua tercengang. "Apa kamu setuju dengan apa yang dikatakan hal Master Zheng?" Damar berkata dengan acuh tak acuh. Keempat tetua mengerutkan kening dan segera mengerti apa yang dimaksud Damar. Dia ragu-ragu sejenak dan Suener mengangguk. "Tentu saja aku setuju. Jika kamu bisa mengalahkan mereka, semua ini akan menjadi milikmu. Dan kamu tidak akan pernah melanggar janjimu." Aku juga, aku setuju."
Di mana hal Master Ki? Aku setuju. Di mana ketiga tetua itu? Damar akhirnya menatap ketiga tetua itu ditunggu alasannya. Setuju. Ketiga tetua itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Damar? Tapi dia tidak percaya bahwa Damar bisa menghadapi Tuan Zi. Tapi dia tidak percaya bahwa Damar bisa menghadapi Tuan Zi Yuanxian dengan tubuh yang begitu lemah. Saya takut bahkan jika dia tidak diracuni, dia jelas bukan lawan. Tiga tetua percaya bahwa Zi Xuantian tidak akan mengecewakan dirinya sendiri. Karena mereka berani datang ke Changseng Tianggong, mereka harus benar-benar siap. Jika bahkan Damar yang sakit tidak dapat membersihkan, bukankah Zi Xuantian ini di sini untuk membuat lelucon? Mengambil 10.000 langkah mundur, bagaimana jika Damar begitu kuat sehingga dia bisa mendukung Zi Xuantian? Pada saat itu mereka akan kalah dalam pertaruhan. Bukankah lebih baik untuk tiga nelayan yang duduk panjang? Damar menghela napas, berbalik lagi dan berjalan menuju sisi ini. Tuan Zeng, tolong kirim seseorang. Ketiga tetua berteriak, secercah kebanggaan melintas di mata mereka. Mengguncang San, sedikit mengeringit, ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu, tapi pada saat ini seorang pria berjanggut tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Tuan, biarkan aku melawan pria ini. Zhang Sapek. Jing San tertegun sejenak. Schwener berkata dengan sungguh-sungguh, jangan impulsif, meskipun orang ini terlihat sakit, kekuatannya luar biasa. Anda mungkin tidak bisa mengalahkannya. Itu belum tentu. Muridnya sudah. Jika Anda mengolah pedang baja batu seni, bahkan jika kamu tidak dapat mengalahkan orang ini mungkin tidak dapat berbuat apa-apa sebagai murid. Zhang Men berkata dengan tegas. Sankin Mountain tahu bahwa jika dia tidak diizinkan naik, dia tidak akan menyerah. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Oke, Zhang Men, aku akan memberimu kesempatan ini. Dengar, jangan impulsif, bertindak dengan kamera. Jika kamu kalah, kamu harus menyerah lebih awal, mengerti? Jangan khawatir, guru. Murid tidak akan memberi Anda malu. Zhang Men menggeram dan segera bergegas keluar. Beraninya kau menyakiti adik perempuanku. Aku akan memotong anggota tubuhmu dan membuatmu menjadi orang lumpuh. Zhang Men langsung mengeluarkan pedang ramping dan tajam di pinggangnya dan menunjuk ke arah Damar berteriak. Benarkah? Kamu tidak takut aku akan menghapusmu? Damar bertanya dengan ringan. Terserah kamu, aku ingin kamu terlihat bagus. Zhang Mankei meraung dan menebas dengan pedangnya. Terlepas dari 3.721 pedang bersiul di Qi menghancurkan dan membunuh Damar dengan pedangnya yang tajam seperti gunung. Pada saat ini, tanah tampak bergetar. Meskipun pria bernama Zhang Men ini menggunakan pedang, kekuatan pedangnya sangat sombong. Dan kekuatannya luar biasa. Sepertinya dia tidak menggunakan pedang, tetapi palu godam. Sebuah pedang ke bawah tampaknya mampu membelah bumi. Kekuatan pedang ini tidak kurang dari 5.000 hati. Jika itu adalah orang biasa, mustahil untuk mengambil pedang ini. Murid Tianggong yang tak terhitung jumlahnya menghela napas dan tahu bahwa pedang ini tidak dapat diterima. Namun, ketika pedang tajam itu jatuh, Damar tidak mengelak. Ketika dia mendekat, dia meraih dengan tangan kosong. Apa? Mungkinkah dia ingin mengambil pisau dengan tangan kosong? Kurasa dia gila, seru dunia. Semua terkejut dengan langkah Damar. Zhang Man juga tercengang. Tapi semakin dia marah, kamu bajingan. Apakah kamu mencoba mengambil langkah ini dariku? Jangan meremehkan orang. Aku ingin kamu hancur berkeping-keping. Pada saat ini kekuatan pedang telah melampaui 8.000 kati. Sebelum pedang itu jatuh, raungan sudah terdengar. Murid-murid Tianggong yang lebih dekat bisa dengan jelas merasakan tekanan yang dilepaskan oleh pedang tajam itu. Akhirnya ledakan. Pedang tajam menebas keras di telapak tangan Damar dan kekuatan pedang itu langsung dilepaskan, berubah menjadi angin kencang dan menyebar. Namun bilah yang menakutkan ini tidak memotong telapak tangan Damar, tetapi digenggam dengan kuat olehnya. Semua kekuatan dibubarkan. Apa? Zhang Men benar-benar tercengang. Kekuatannya sendiri sangat kecil di depan pihak lain. Itu tidak akan membunuhku. Damar berkata dengan suara serak dan tiba-tiba mematahkan pedang tajam dengan kekuatan. Tiba-tiba
dan kemudian meraih setengah dari Sub Jian dan menebas Zhang Men dengan keras. Tidak baik. Zhang Men menjadi pucat karena terkejut dan seekor keledai berguling ke samping. Saat ini dia baru saja berguling. Klik, dengan pedang yang patah Damar langsung membelah bumi di sisi ini. Dan energi pedang yang menakutkan tersapu seperti angin puyuh. Panggilan. Zhang Men terpesona, murid-murid Tianggong di sekitarnya juga terkejut dan mundur lagi dan lagi, menoleh ke belakang. Tempat itu berantakan. Ketika Zhang Men bangun dengan kepala berdarah, Damar sudah berdiri di depannya dan menendangnya. Ledakan. Zhang Men jatuh ke tanah lagi. Dia tidak mau meraung dan berteriak, mengabaikan luka di tubuhnya dan melompat dengan pedangnya yang patah dan ingin bergegas menuju Damar. Tapi Damar tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuknya. Jadi dia melompat tiba-tiba melompat ke arah Zhang Men dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya dan meraih Zhang Men. Wajah Zhang Men berubah, dia buru-buru mengangkat kepala. Dia buru-buru mengangkat pedangnya yang patah dan menusuk dengan pucat itu. Tapi tangan itu terlambat dari baja seperti baja. Berhadapan langsung dengan pedang patah, beng-beng. Pedang patah hancur karena goncangan berubah menjadi potongan-potongan dan jatuh ke samping. Zhang Men melangkah mundur lagi dan lagi berniat untuk menghindar, tetapi sudah terlambat. Damar mengibaskan pedangnya yang patah, meraih lehernya dengan lengannya seperti tang besi dan kemudian membanting pria itu ke tanah. Ledakan. Tubuh Zhang Men menghantam tanah dengan keras. Bumi kembali bergetar di mana dia memukul. Lebih banyak retakan meluap. Dunia merasa ngeri. Ketika dia melihat Zhang Men sudah pusing dan matanya melihat bintang-bintang emas. Kekuatannya terlalu menakutkan bahkan jika Zhang Men mulai dengan pelatihan horizontal menghadapi kekuatan Damar, dia tidak bisa menahan sedikit pun. Ini adalah perbedaan kekuatan. Jika Anda ingin memotong anggota tubuh saya, maka saya harus memotong anggota tubuh Anda. Itu seharusnya masuk akal kan? Damar berkata dengan acuh tak acuh, meraih pedang patah di sebelahnya dan hendak menebas lengan Zhang Men. Berhenti. Soket Mountain sedang terburu-buru dan segera berteriak.